Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Di bawah manajemen baru PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM berencana untuk melakukan transformasi bisnis dengan melakukan penyederhanaan struktur grupnya dan keluar dari bisnis non-inti. Saat ini Telkom memiliki sekitar 60 anak usaha. Telkom berencana untuk melakukan penyederhanaan dengan melakukan merger, divestasi maupun transfer bisnis maupun lisensi ke anak usaha lainnya. Di 49 perusahaan, Telkom berperan sebagai pengendali, sementara di 6 perusahaan, Telkom sebagai mayoritas tapi bukan pengendali. Terdapat 5 perusahaan kepemilikan minoritas, contohnya Telkom punya saham minoritas di PT Pevindo Biro Kredit melalui anak usahanya PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Salah satu contoh yang sudah dilakukan ialah menyederhanakan produk Telkomsel dari 6.000 SKU menjadi 4.000 SKU. Tak berhenti sampai di situ, produk akan dirampingkan hingga 200 SKU. Rencananya Telkom akan mengurangi anak usaha menjadi sekitar 22 untuk menghilangkan redundansi. Langkah ini juga merupakan arahan dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Pemirsa, PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik telah melunasi obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2025. Adapun jumlah pokok obligasi yang dibayarkan perseroan sebesar 721,39 miliar rupiah. PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik telah melunasi surat utang obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B. Jumlah pokok obligasi adalah sebesar 721,39 miliar rupiah. Direktur Tower bersama Infrastruktur Helmi Yusman Santoso menyampaikan, surat utang tersebut sudah dilunasi untuk pokok beserta bunganya. Adapun surat utang ini memiliki kupon 6,35% yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025. Sementara itu di tahun 2025 perseroan diketahui telah menyelesaikan penerbitan obligasi berkelanjutan 7 Tower bersama Infrastruktur tahap 1 tahun 2025 dengan target dana dihimpun 20 triliun rupiah dan suku ijarah berkelanjutan 1 Tower bersama Infrastruktur tahap 1 tahun 2025 dengan target senilai 8 triliun rupiah. Adapun penggunaan dana dari penawaran ini setelah dikurangi biaya penerbitan akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial perseroan, khususnya pelunasan obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2025 dan sisanya untuk pembayaran pinjaman rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. Selanjutnya pemirsa, saham PT Excel Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL menguat pasca pergantian salah satu direksinya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Melansir RTI Business, saham Excel ditutup menguat 5,56% di harga 2.750 pada perdagangan Selasa kemarin. Dalam sebulan saham Excel sudah menguat 24,45% dan terapresiasi 26,67% sejak awal tahun atau year to date. Sebagai informasi, RUPSLB tersebut digelar Selasa memiliki mata acara persetujuan perubahan susunan direksi. Hasilnya Excel resmi mengangkat Sanjay KGA Vagasya sebagai direktur. Upaya perombakan direksi tersebut akan mengarah kepada kebijakan yang akan diambil manajemen terkait operasional Excel. PT Aviana Sinar Abadi Tbk atau IRSX mengumumkan pergantian pengendali langsung. PT Matra Atri Abadi atau MTA resmi menggantikan posisi PT Mitra Digital Investindo sebagai pemegang saham pengendali setelah melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar negosiasi. Transaksi terjadi pada 8 Agustus 2025 saat MTA membeli 1,08 miliar saham IRSX atau setara 17,6% modal ditempatkan dan disetor penuh dari MDI. Direktur Utama IRSX Gusti Ngurah Komang Panji Pramana menjelaskan perubahan ini mengukuhkan MTA sebagai pengendali baru perseroan. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 POJK 04/2018, MTA akan melaksanakan tender wajib bagi pemegang saham minoritas. Dokumen tender wajib akan disampaikan ke OJK pada 12 Agustus 2025. Proses dilaksanakan mulai 10 September hingga 11 Oktober 2025 dan pembayaran pada 15 Oktober 2025.
Perseroan menegaskan MTA memiliki kapasitas finansial dan dokumen legalitas untuk menjadi pemegang saham pengendali. Fokus bisnis ke depannya akan lebih ditekankan ke arah digital agency dan entertainment. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Sebelum kita lanjutkan kembali ulasan terkait dengan indeks harga saham gabungan di hari ini, kita cermati terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG pada pembukaan perdagangan Rabu. Pemirsa, bisa kita lihat bersama-sama. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, IHSG kembali melanjutkan penguatan 0,7% dan sudah menembus level 7.850. Luar biasa, perjalanan indeks harga saham gabungan kembali menyentuh rekor tertinggi baru di 7.800. Sementara jika kita lihat dari sisi movers ataupun saham-saham yang mencatatkan kenaikan yang menjadi pendorong utama dari IHSG, ada Telkom naik 2%, DSSA naik 2%, Goto yang tadi juga sudah sempat diulas ini sudah naik 1,6%, BBYB, BRIS, Astra International, Cuan, PPRE, FUTR. Sementara saham-saham yang masih bergerak melemah ada Toba, DKHH, Koin, CEM, Bull, Suri, BTPS, M-Sky dan juga SLIS. Sementara dari sisi sektoral, pemirsa, kembali sektor teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 1,7%. Sektor cyclical menguat 0,8% dan keseluruhan sektor, pemirsa, terpantau bergerak menghijau. Dan yang paling kecil kenaikannya adalah sektor transportasi yang naik 0,3%. Dan selanjutnya kita lihat posisi Bursa Asia pada pagi hari ini. Kita cermati bagaimana kemudian sejumlah indeks utama di Bursa Asia. Ya, terpantau jika kita lihat dari Bursa Asia pada pagi hari ini, Nikkei menguat 1,3%, Straits Times Index Singapura naik 0,7%, Kospi Korea naik 0,23% dan Hang Seng Hong Kong menguat 0,25%. Kompak mengalami penguatan Bursa Regional Asia. Sementara kita lihat selanjutnya saham-saham apa saja yang masih masuk dalam rekomendasi analis di hari ini. Ada BBRI, targetnya di level 3950-4160, rekomendasi buy. Astra International, rekomendasi buy. BMRI juga disematkan rekomendasi buy, dan juga Inco yang masuk dalam salah satu saham pilihan di hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz di hari ini, kita cermati terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan Rabu, di mana IHSG terpantau masih bergerak di zona hijau, bahkan menguat hampir 1% pemirsa, 0,94% ke level 7.863. Dan kita lihat bursa regional juga tadi jika kita lihat pada pembukaan perdagangan ini masih cukup positif senada dengan apa yang ada di bursa Amerika dan juga Eropa. Sementara kita lihat dari sisi sektoral, teknologi kembali memimpin penguatan naik 2,44%, diikuti infrastruktur, energi, basic industry, cyclical, dan juga sektor-sektor lainnya. Sementara transportasi justru bergerak melemah 0,2%. Dari saham-saham top gainers ada Telkom di sana naik 5,5%. Kemudian ada Raja, DSSA, PTRO, Ratu, Wifi, DKHH, BBYB, Antam, dan juga FUTR. Sementara dari sisi top losers, di tengah penguatan IHSG, ada saham seperti Koin, GPRA, Suri, CEM, Bull, BTPS, Jekon, ZYRX, CYBR, ADI, JTP, dan juga WEGE. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.